Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 11 untuk tugas sistem operasi akan berdiskusi soal tugas kelima sistem operasi. Untuk Zaki boleh di-share screen ya. Oke, nih. Nomor A1. Mengapa konkurensi diperlukan di dalam komputer dan apa yang akan terjadi jika tidak ada konkurensi? Oke, di sini saya akan menjawab yang A. Jadi konkurensi dalam sistem operasi adalah suatu kondisi di mana setidaknya ada dua proses atau thread mencoba mengakses sumber daya yang sama pada waktu yang sama. Konkurensi ini sangat penting dalam komputasi karena memungkinkan unit atau program paralelisme berjalan secara paralel yang dapat mempercepat kecepatan eksekusi unit pada sistem dengan banyak prosesor atau core. Tanpa konkurensi, setiap proses atau thread harus menunggu gilirannya untuk mengakses sumber daya, sehingga dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Namun, konkurensi juga dapat menyebabkan beberapa masalah jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, phase condition dapat terjadi ketika dua atau lebih proses atau thread bersaing untuk mengubah nilai variabel yang sama pada waktu yang bersamaan. Jika variabel tidak disetel dengan benar, nilai variabel dapat berubah di proses atau thread yang lain. Eh, untuk mengatasi masalah konkurensi memerlukan teknik kontrol akses sumber daya yang disebut mutual exclusion. Nah, mutual exclusion adalah metode untuk memastikan bahwa hanya ada satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya dalam satu waktu. Oke, nomor A2. Sebentar, ini adalah sudoku dari nomor 2. Ada, bisa. Eh, oke. Dalam sedokot ini, setiap mahasiswa diwakili oleh sebuah thread. Jadi, semaphore digunakan untuk mengontrol ukuran eksekusi setiap thread. Misalnya, soal A dot acquire memblokir thread agar tidak dimulai hingga thread lain memanggil soal A dot release. Dengan cara ini, kami dapat yakin bahwa setiap mahasiswa menyelesaikan tugasnya dengan urutan yang benar. Oke. Nomor B2. Nomor 1. Apa yang akan terjadi jika inisialisasi variabel semafor S sama dengan 1? Oke, jawabannya adalah 1. Menginisialisasi semafor ke S sama dengan 1 berarti hanya satu proses atau thread yang dapat menggunakannya dalam satu waktu. Dalam konteks konkurensi, inisialisasi semafor dengan S sama dengan 1 sering digunakan untuk mengimplementasikan mutual exclusion, di mana hanya satu proses atau thread yang dapat memasuki critical section pada suatu waktu. Ketika suatu proses atau thread mencoba mengakses bagian kritis melalui operation wait atau excure, semafor memeriksa apakah S lebih besar 0. Jika jika ya, semafor akan mendekrimen nilai S dan membiarkan proses atau thread tersebut melanjutkan eksekusinya. Jika tidak, proses atau thread diblokir hingga semafor menerima sinyal dari proses atau thread lain yang menambah nilai S. Eh, Nomor kedua, apa yang akan terjadi jika inisialisasi variabel semafor n sama dengan 0? Jika semafor diinisialisasi ke n sama dengan 0, ini berarti tidak ada proses atau thread yang dapat mengakses semafor sampai semafor menerima sinyal dari proses atau thread lain. Dalam konteks konkurensi, inisialisasi semafor n sama dengan 0 sering digunakan untuk mengontrol urutan eksekusi proses atau thread. Misalnya, suatu proses atau thread mungkin menunggu hingga proses atau thread lainnya menyelesaikan tugasnya sebelum melanjutkan eksekusi. Ketika suatu proses atau thread mencoba mengakses critical section, semafor akan memeriksa apakah n lebih besar sama dengan 0. Jika tidak, proses atau thread diblokir hingga semafor menerima sinyal dari proses atau thread lain
yang menambah nilai n. Nomor ketiga, jika nilai size of buzzer sama dengan 1, tentukan apakah program bisa berjalan atau tidak. Jika bisa berjalan, mungkin tuliskan urutan eksekusi produser P dan customer C yang mungkin terjadi. 3. Jika nilai size of buzzer sama dengan 1, maka program masih dapat dijalankan. Dalam hal ini, buffer hanya dapat menyimpan 1 unit data dalam suatu waktu. Berikut adalah urutan eksekusi yang mungkin terjadi. 1. Produser P. Produser P menghasilkan data dan menunggu hingga ada slot kosong di buffer. Produser kemudian menambahkan data ke buffer mengurangi jumlah slot yang kosong. Yang kedua adalah consumer C. Konsumen menunggu hingga slot penuh. Setelah itu konsumen mengambil data dari buffer dan mengurangi jumlah slot yang diisi. Nomor 3. Yang ketiganya adalah langkah-langkah tersebut diulangi secara bergantian antara produsen dan konsumen. Nomor 4. Apa fungsi atau tujuan penggunaan semafor S pada program di atas? Semafor S pada program tersebut adalah semafor biner yang digunakan sebagai mutex untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses buffer pada satu waktu. Soal kelima adalah apa fungsi atau tujuan penggunaan semafor N pada program di atas? Nomor 5, semafor N digunakan untuk mengontrol akses buffer berdasarkan jumlah slot yang dialokasi. Oke, selanjutnya adalah nomor C1. Apa yang dimaksud dengan critical section dan mengapa critical section harus dilindungi? Ya, Oke. Eh, jadi critical section ini adalah bagian proses yang bersifat atomik atau tidak boleh diinterrupt. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena critical section harus dilindungi agar tidak bisa diinterrupt dan juga tidak terjadi kasus yang namanya race condition. oke. Okay. Berikut ini merupakan skema bagian program untuk membentuk mutex menggunakan hardware. Jelaskan cara kerjanya. Nomor 2. Nomor dua. Jadi pertama pada program ini, pertama-tama pada program ini interrupt akan di disable lebih dahulu sebelum memasuki critical section. Nah, hal ini tuh dilakukan agar tidak terjadi interrupt saat memasuki critical section. Setelah critical section dilewati, interrupt akan di enable atau diperbolehkan kembali dan sisa dari kode akan dijalankan atau remainder. Oke. Selanjutnya adalah jelaskan apa yang akan terjadi jika program di atas dijalankan. Oke. Nah, jadi program yang sudah ditulis ini itu adalah contoh mutex atau mutual exclusion dengan cara blocking receive dan non-blocking send. Jadi di sini proses yang akan mengakses critical section tapi nggak ada message di mailbox maka dia akan diblok. Nah, jadi cara kerjanya adalah pertama fungsi main membuat mailbox mutex dan mengirim 2 message. Kedua, fungsi pada bagian akan memulai sebanyak n proses. Nah, di masing-masing proses itu dia menjalankan fungsi PI seperti pada bagian P1, P2 sampai PN. Lalu setiap proses PI memasuki perulangan while di mana dia akan mencoba untuk menerima message dari mailbox mutex. Jika message tersedia, maka lanjut ke critical section. Nah, jika tidak maka akan diblok. Lalu setelah itu akan memasuki critical section. eh, di mana proses mengirim message kembali ke mailbox mutex memberi sinyal bahwa proses sudah keluar dari critical section sehingga proses lain boleh memasuki critical section tersebut. Lalu remainder kode atau proses kemudian menjalankan sisa dari kode dan loop kembali ke awal. Nah, selain itu, di sini message berfungsi sebagai token. Oke, lanjut. Nomor D. 1. Apa fungsi baris program SEMSignal X baris nomor 5 pada program di atas?
baik. Jadi fungsi same signal X itu untuk memberitahu proses lain yang menunggu X, kemudian sehingga dapat melanjutkan eksekusinya. Oke, nomor 2. Apa fungsi baris program SameWide baris nomor 4 pada program di atas? Untuk fungsi baris program SEMWAT WSEM baris nomor 4 yaitu berfungsi untuk mencegah agar penulis tidak bisa menulis selama masih ada pembaca yang membacanya. Oke, nomor 3. Apa fungsi baris program SameSignal baris 10 pada program di atas? Untuk fungsi baris program SEMWAT X tersebut untuk memberitahu penulis atau pembaca lain bahwa sebuah proses baca telah selesai dilakukan. Oke, nomor 4. Apa fungsi baris program SameWide baris nomor 7 pada program di atas? Untuk fungsi baris program SEMWAT X baris nomor 7 tersebut berfungsi untuk melindungi variabel read count agar tidak terganggu. Oke, nomor 5. Apa yang terjadi jika inisialisasi variabel WSM sama dengan 0? Yang terjadi yaitu pada saat dieksekusi, proses yang mencoba akses resource yang dilindungi oleh Simafur WSM akan terjebak dalam kondisi menunggu karena nilai 0 menandakan bahwa resource sedang digunakan oleh proses lain. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.